warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai analisis tujuan pendidikan nasional, SKL, KI, KD, dan tentunya menentukan KKM. Nah, saya sendiri Akmalia Siti Nailan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional harus sesuai dengan TAP MPRS nomor 26 MPRS tahun 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Sehingga dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditinjau sejak anak atau seseorang memulai pendidikan dari awal hingga akhir, dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan. Langsung saja, jalur pendidikan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada jalur formal. Yang kedua, jalur non-formal. Yang ketiga, jalur informal. Nah, adapun jalur formal itu meliputi pendidikan dasar atau kita sebut dengan SDMI. Yang kedua, pendidikan menengah atau yang kita sebut dengan SMP atau MTS. Yang ketiga, pendidikan tinggi, ada SMA, MA, MAN, SMK, dan juga perguruan tinggi. Nah, jenis pendidikan nasional itu ada beberapa macam. Yang pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan akademik. Yang ketiga, pendidikan kejuruan. Yang keempat, pendidikan vokasi. Yang kelima, pendidikan profesi. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Dan yang terakhir, pendidikan khusus. Nah, adapun tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya mengenai standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, adapun kompetensi itu sendiri adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Nah, sehingga standar kompetensi lulusan atau SKL dapat diartikan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, itu sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2006. Jadi, nanti silahkan kalian bisa membaca Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2006. Kalau misalnya saya sebutkan itu pasti akan panjang lebar. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, yang pertama, fungsinya itu digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Jadi sebelum adanya KI dan KD itu harus ditetapkan dulu SKL, karena KI dan KD itu adanya itu karena dari SKL. Yang kedua adalah standar kompetensi lulusan bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, adapun ruang lingkup standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan, SK atau kita singkat SKL-SP. Yang kedua, standar kompetensi lulusan atau SKL kelompok mata pelajaran atau kita sebut dengan SKL-KMP. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi
lulusan SKL mata pelajaran atau kita singkat dengan SKLMP. Nah, adapun SKLSP itu meliputi SD atau MI atau SDLB paket A. Kemudian yang kedua, SMP atau MTS, SMPLB atau paket B. Yang ketiga, SMA atau MA atau SMALB atau paket C. Dan yang terakhir, SMK atau MA standar. Jadi SKLSP itu mencakup, jadi ada yang paket A, paket B, paket C. Nah, selanjutnya ada lulusan satuan pendidikan. SLSP dikembangkan berdasarkan tujuan setiap pendidikan. Saya Nisa Nurul Sopwa. Di sini saya akan memaparkan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah terjemahan atau operasionalisasi dari SKL. Kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki peserta didik ketika ia telah mampu menyelesaikan jenis pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti dibagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga, keterampilan. Dari 3 aspek itu diturunkan menjadi KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas antara hard skill dan soft skill. Hard skill adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, lebih tepatnya ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Soft skill adalah kemampuan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Fungsi kompetensi inti yang pertama, fungsi kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi atau organisasi elemen berdasarkan kompetensi dasar. Yang kedua, untuk pengikat organisasi vertikal kompetensi dasar, yaitu keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas. Yang ketiga, fungsi kompetensi inti untuk pengikat organisasi horizontal. Horizontal kompetensi dasar yaitu keterkaitan antara konten mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya yang berbeda setiap pertemuannya. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk tiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Perumusan kompetensi dasar pada setiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenis pendidikan ditetapkan dan dipusatkan dari kurikulum dan pembukuan. Baiklah teman-teman, saya Ribu Dianti akan melanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai keterkaitan antara tujuan pendidikan nasional, SKL, KI, dan KD. Tujuan pendidikan nasional ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana disebutkan bahwa tujuan pendidikan itu ialah mengembangkan peserta didik agar ia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu diperlukan kriteria yang harus dimiliki oleh tiap lulusan. Kriteria itu ada dalam standar kompetensi lulusan atau yang kita sebut SKL. SKL itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ada kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pada jenjang atau jenis pendidikan tertentu. Kualifikasi ini ada pada KI atau kompetensi inti. KI ini ada 4, yaitu KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, untuk mencapai kompetensi inti yang telah ditetapkan pada setiap jenjangnya, maka dibutuhkan kompetensi dasar, kompetensi pada tiap mata pelajarannya atau disebut dengan kompetensi dasar.
Nah, jadi kompetensi dasar itu diturunkan dari KI dan KI itu mengacu pada SKL, SKL juga mengacu pada tujuan pendidikan. Dalam penilaian terhadap peserta didik, kita juga menentukan KKM. Nah, dalam Permendikbud RI nomor 23 tahun 2006 tentang standar penilaian pendidikan pada pasal 1 ayat 6, kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, jadi KKM itu adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, dalam menetapkan KKM kita juga harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, karakteristik peserta didik, yaitu memperhatikan rata-rata hasil belajar peserta didik pada jenjang sebelumnya atau pada kelas sebelumnya atau pada semester sebelumnya. Lalu untuk peserta didik baru kita melihat dari nilai hasil seleksi belajar dari seleksi masuk peserta didik ataupun dari perkembangan peserta didik. Kriteria kedua yaitu karakteristik mata pelajaran, yaitu kita memperhatikan tentang tingkat kesulitan mata pelajarannya, kemudian kedalaman KD dan keluasan KD-nya. Kemudian hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah kondisi satuan pendidikan. Nah, kondisi satuan pendidikan di sini yaitu kondisi sekolah, di mana kondisi pendidik atau gurunya, kemudian jumlah peserta didik dalam satu kelasnya, itu apakah banyak, berlebihan, atau tidak, bisa dikondisikan atau tidak gitu dalam pembelajarannya. Kemudian sarana prasarana pendukung pembelajaran. Lalu akreditasi sekolahnya. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.